Selamat pagi semua. Baik, kita melanjutkan pembacaan kita tentang persembahan. Nah, persembahan itu penting atau tidak sebenarnya? Karena kita sering melakukan atau memberikan yang namanya persembahan. Setiap kali kita ibadah, di gereja, di rumah, di keluarga, di sekolah, dimanapun itu, hampir selesai ibadah itu, hampir sebelum selesai ibadah itu, pasti ada namanya persembahan. Apakah persembahan itu penting? Pertanyaannya begitu dulu. Penting atau tidak? Tolong satu orang jawab, Pak Abraham. Persembahan itu penting atau tidak? Penting atau tidak? Oke, mari kita mulai dengan kata itu dulu. Penting. Alasannya banyak. Yang pertama, bahwa kenapa adanya persembahan? Persembahan ini ada untuk menyatakan bahwa kita itu bersyukur. Berterima kasih buat semua yang Tuhan kasih setiap waktu dalam hidup. Yang kedua, persembahan ini juga menunjukkan bahwa kita tidak lebih mencintai harta atau benda atau uang yang kita punya daripada Tuhan. Yang ketiga, persembahan itu melatih dan membiasakan kita untuk mudah memberi. Yang keempat, persembahan itu melatih kita untuk, bukan melatih, membuat kita mau mendukung, mari perhatikan, pekerjaan Tuhan. Karena mau tidak mau, para pendeta, hamba Tuhan, gembala, guru, penginjil, dan sebagainya, mereka membutuhkan uang. Untuk apa? Untuk melaksanakan pelayanan itu. Hanya Yesus waktu dalam pelayanannya, Yesus punya bendahara. Bendaharanya Yesus siapa? Bendaharanya Yesus apa? Dari 12 murid itu, tahu siapa bendaharanya? Ya? Yudas Iskariot. Yudas itu adalah pemegang uang dari pelayanannya Yesus. Sehingga waktu Yesus itu pun dia berani jual. Nah, itu fungsi dari persembahan. Kalau pada perjanjian lama, pada umat Israel, nah, pada perjanjian lama, dari 12 suku itu, suku Israel, yang ada di Alkitab, cerita tentang 12 suku, ada satu suku yang disebut suku Lewi. Suku apa? Nah, suku Lewi ini dikhususkan, mereka tidak bekerja, tidak bertani, tidak beternak, tidak macam-macam. Mereka cuma diberi tugas untuk menjadi pelayan di Bait Allah, di kemah pertemuan. Mereka melayani aja kerjaan. Makanya mereka tidak dikasih tanah juga. Jadi kerjanya melayani. Siang malam mereka cuma melayani. Membakar persembahan di kemah pertemuan, melihat persembahan-persembahan yang dikasih oleh jemaat, oleh umat, mengaturnya, memimpin ibadahnya, dan sebagainya. Itu tugas mereka siang dan malam. Nah, karena mereka tidak bekerja, maka 11 suku yang lain, lihat sini, 11 suku yang lain, mereka memberi persembahan supaya suku Lewi ini bisa hidup, bisa makan minum, bisa membeli pakaian, bisa membeli makanan, dan sebagainya. Jadi suku-suku yang lain memberikan persembahan kemana? Ke Bait Allah. Lalu uang ini dikumpulkan, persembahan ini dikumpulkan, lalu dibagikan kepada imam besar, kepada para imam, kepada para pelayan-pelayan itu semua. Sama kayak digaji gitu. Karena memang mereka tidak bertani, tidak beternak, tidak menjadi nelayan, dan sebagainya. Cuman fokus melayani. Melayani umat untuk beribadah kepada Tuhan. Itu dulu mulai dari awalnya. Nah, tetapi kemudian berkembang ke sini, maka jadilah Kristen. Nah, Kristen itu juga sama. Pendeta, guru, penginjil, apalagi gembala, rasul, gereja di dalam mengelola pekerjaan dan pelayanan. Mereka butuh uang. Kalian lihat gereja kalian yang besar-besar kan? Tempat ibadah kalian lihat. Lihat nggak? Lihat nggak? Ke gereja nggak? Gereja.
Kalian lihat gereja kalian kan? Menurut kalian, yang makan biaya di gereja kalian apa? Yang butuh uang? Pemeliharaan gereja. Supaya gerejanya tidak kepanasan, butuh AC. Supaya gerejanya listriknya tidak mati, bayar listrik. Supaya gerejanya bersih, menggaji tukang bersih-bersih. Supaya sound systemnya baik, ada orang yang mengatur. Supaya pemain musiknya enak, ada pemain musiknya. Supaya pemimpin pujiannya bagus, ada pemimpin pujiannya. Supaya pengkhotbahnya terus bersemangat, ada pengkhotbahnya ganti-ganti. Supaya gedung itu tetap bagus, ada biaya untuk pemeliharaan. Supaya gereja punya mobil untuk aktivitas-aktivitas ngantar sana, gereja perlu beli mobil. Dan itu semua butuh uang. Makanya kita ke gereja membawa persembahan nasi. Supaya apa? Itu bisa dikasih. Bayar tukang bersih-bersih. Gajinya. Nah, orang jemaat itu datang kan macam-macam. Ada yang jatuhin kulit permen lah. Ada yang inilah, itu kotor. Kemudian seminggu itu kegiatan nggak banyak juga kan. Debu butuh dibersihkan. Kalau speakernya rusak, butuh diganti. Nah, tentu itu semua butuh uang. Tetapi ada juga persoalannya. Persoalannya apa Pak Abraham? Persoalannya kayak gini. Pendeta-pendeta yang jemaatnya mungkin banyak, dia kan tiap minggu dapat juga persembahan banyak banget. Nah, kadang-kadang itulah salah gunakannya. Pendetanya gonta-ganti mobil, pakaiannya mahal-mahal, ya, tas istrinya ratusan juta, padahal dia cuma jadi pendeta. Sudah gitu istri, suami pendeta ini mereka suka flexing. Suka apa? Apa itu flexing? Hah? Apa itu flexing? Foto dan pamer di Instagram. Dia pegang tasnya yang harganya ratusan juta. Kaosnya yang harganya belasan juta. Sepatunya yang belasan juta. Cincinnya yang ratusan bahkan miliar. Persembahan itu. Tetapi lebih daripada itu, persembahkanlah hidupmu. Menurut kalian, kita harus kasih persembahan dari hasil, dari semua uang kita, berapa persen? 100%. Kamu? Berapa persembahan yang harus kita kasih setiap minggu atau setiap bulan? Berapa? Setengah. Kamu? Berarti 50%. Kamu? Berapa? Berapa persen? Ada yang bisa jawab? Hah? 10. Ada lagi? Berapa? 30. Ada yang 10, ada yang 30, ada yang 100, ada yang 50%. Sebenarnya Alkitab bilang gini, kita harus memberi dengan kerelaan. Kerelaan. Nah, relanya tiap orang itu harus beda-beda. Relanya Nadia dan relanya Miracle itu beda. Contoh, dikasih uang 100.000 masing-masing. 1, 2, 3 orang dikasih masing-masing 100.000. Coba pikirkan di dalam pikiran kamu, kalau kamu dikasih 100.000, waktu persembahan dikasih pecahannya 10.000, ada 20, ada 50, ada 5.000. Ingat di pikiran kalian ya, kalau dikasih uang 100.000 dengan pecahan itu, masing-masing dikasih modal 100.000. Ingat di otak, kamu mau ngasih berapa? Sudah? Jawab sesuai dengan apa yang kamu pikirkan ya. Kamu mau kasih berapa? 50. Kamu? Yang ada di pikiran tadi? Kamu? 40. Lihat kerelaan mereka beda-beda. Kerelaan itu harus ditambah dengan ketulusan. Hatinya benar-benar.
Jadi nilai 50, 20, dan 40 itu akan sangat berbeda tergantung kerelaannya. Dia ngasih 50 tetapi dengan bersungut-sungut. Dia kasih 20 tetapi dengan senang hati dan ikhlas. Dengan tulus. Dia kasih 40 senang hati dan tulus. Tetapi bisa juga sebaliknya. Dia ngasih cuma 20 tetapi sambil marah dan persembahan melulu sih kerjaannya. Tetapi ada yang kasih 50 tetapi dia dengan senang hati dan tulus hati. Kerelaan itu beda-beda. Karena ini datangnya dari mana? Dari hati. Jadi ada yang merasa berat sekali ketika dia kasih persembahan 50.000 atau 100.000 atau juga 200, berat banget. Tapi kalau dia mau ngasih persembahan, dia lihat uang yang paling kecil dan lecek dia taruh. Tetapi ada orang yang ketika mau kasih persembahan, dia siapin. Hari ini dia mau kasih persembahan berapa? Contoh dia mau kasih 500.000. Dia tukar uang yang baru, dia siapin, pas persembahan dia taruh. Dengan hati yang siap, hati yang rela, dia memberi dengan tulus hati. Itu persembahan. Nah, di atas dari semua itu, persembahan 10, 20, 30, atau 50%, atau 100%, atau persembahan yang kita bahas tadi, di atas semua itu, kita harus mempersembahkan hidup kita. Sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Persembahkan hidup itu artinya apa? Tidak ada yang tidak kita kasih untuk Tuhan. Pikiran kita kasih. Hati kita kasih. Perasaan kita kasih. Seluruh yang ada pada hidup kita kasih untuk Tuhan. Menjadi persembahan. Persembahan itu artinya kita memberikan sesuatu. Persembahan itu artinya kita menaruh sesuatu kepada Tuhan. Membawa sesuatu dipersiapkan lalu kasih Tuhan. Sebagai ucapan syukur, sebagai doa, sebagai harapan, dan sebagainya. Itu persembahan. Jadi kalau persembahan ke gereja itu, niatkan. Saya mau ngasih. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Pak Abraham, Tuhan gak terima uangnya loh. Iya benar. Tetapi Tuhan terima niat ketulusan hati kamu. Kesungguhan kamu untuk memberi. Karena yang Tuhan ukur selalu adalah hati. Adalah hati. Nah begitu. Jadi hari ini perenungan firman Tuhan seperti itu. Tuhan Yesus memberkati.